Halo guys, welcome back to my Podcastnya apa dulu dong kita podcast Belum ada nama. trio Kok nggak punya lip ya? trio apa ya? Ada? Yo, ada deng. Ih, kok kamu pedih? Kok kamu pedih? Guys, kalian harus tahu kalau adik tuh pedih. males ngeluarin. Tapi aku juga bawa ini loh di jaket. Sama, aku juga blueberry. Oh, aku mau warna pink sih. Oh iya guys. Aku 80% hadiah kemarin warna pink. Oh iya, Oh iya. Bagus. Apakah aku emang se-girl itu? bisa jadi. Sumpah, aku suka banget lagi muka aku di sini. Iya. Jadi guys, Cerah. Podcast ya. Jadi oke, untuk sekarang kita akan membahas dulu, menentukan dulu nama podcast kita. Podcast kita itu akan diberi nama podcast apa? Belum kepikiran sih sejauh ini. Ih, harus kepikiran. Trijang. Kok teri? Ini. Ini Kejam. Apa? Kejam. Keluarga janggal. Aku udah kepikiran waktu itu. Anomali Apa Pips. Apa? Anomali Pips. Boleh. Mbak? Eh, Kok kedepanan banget ya? Apa ya? Nah, Sini. gini aja. Jangan terlalu depan. di sini aku mau pakai hand cream dari Mini Pink. Ini yang blueberry dan wanginya tuh benar-benar blueberry Kayak banget. ini kayak sugus, tahu kamu permen sugus? Wangi. Permen sugus Oh banget. iya bener, wanginya tuh manis banget dan blueberry banget. Menurut kamu manisan aku apa ini? ini lah, Aku. apa ya namanya? Oke lah, sambil berjalan aja ya nama podcastnya. Jadi oke guys, welcome to episode One. Nol. enggak Satu. episode langsung aja satu. Oke. Episode one. Jadi Kok kayak kenal? sebelum kita mengawali podcast ini, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Oke. Jadi ini Dari aku dulu. boleh. Dari kesana dulu Nggak deh. mau, Oke, dari dari sana. aku dulu. Aku Intan, dipanggil Intan. Kok seru gitu sih pengenalannya? Ini Jiko. Tan kamu bikin Jiko. Apa sih namanya Jiko ya? Hah? Jiko. Jiko apa? Subuh megang pelan. Halo, aku Wulan. Oh, ya, kok bisa kayak gitu, Mas? Jiko apa sih yang JKT48 itu namanya? Oh iya. Jiko kan? Aku gak bisa tuh kayak pantun. Oke, ini Wulan dan yang terakhir Aku Kayla guys. Kayla. Jadi di podcast ini kita akan bahas semua persoalan yang ada di muka bumi ini. Jadi kayak semua hal kita bahas tuntas tanpa terkecuali, tanpa ada yang ditutup-tutupi, tanpa no edit, no cut. Oke, guys. Jadi untuk topik pertama di episode pertama ini kita akan bahas dulu nih. Ini kan lagi marak-maraknya demo ya guys ya. Betul? Nah, tanggapan kalian terkait demo itu apa sih? Asik. Oke. Oke, udah. Jadi kayak Iya, gitu ya jadi- tanggapannya. gitu tanggapannya. Jadi kita tuh sebenarnya sangat-sangat banyak hal yang ingin kita utarakan, tapi karena ini podcastnya happy jadi kayak Berarti lu jangan nanya demo kalau podcast happy. Yang lain? itu yang terpikirkan aku tadi. Oke. Oh, ini ada cerita lucu yang Beneran udah aku lucu. simpen. Tapi kayaknya Kita apa? Tapi kayaknya apa? jadi gini ada di lift, yang di lift itu loh. Di lift Di lift parkiran UPI. Kan kalau di lantai 1 tombol pijitannya cuman ada yang di atas kan. Betul tidak? Cuma ada yang Kalau di kita ada di lantai 1 pijitan Tanahnya. kecuali kalau kita di lantai 2 atau yang masih ada lantai atas sama bawah kan ada 2 kan. Jadi ada seorang cowok, kita tuh dari lantai 1, terus dia tuh entah kenapa diem. Dia tuh yang paling deket sama si pijitannya, terus dia tuh diem, entah karena nggak tahu atau karena apa. Terus dia mijit lah, tapi mijitnya yang bawahnya guys.
emang ada. Iya hanya itu. Oh. Nggak ada. Jadi dia tuh mijit, terus dia tuh kayak kebingungan gitu. Terus dia mijit lagi, terus dibantuin lah sama temennya, akhirnya dipijitin Kayaknya yang dia gak atas. tahu kali. Dia kayaknya bukan anak sini, Iya, bukan terus anak kayaknya- AMSI. Yes, terus entahlah kayaknya belum pernah naik lift. Gak tahu juga. Masa kamu gitu sih? Tapi kondisi aku di situ aku jatuhnya ngakak. Terus Masa aku kamu juga ada? enggak. Aku pengen ketawa, tapi aku tahan. Ya masa aku ketawa di depan dia kan. Nggak mungkin kan. Di belakangnya aja. Iya. Gitu guys. Lanjut Ini dong. aku ada cerita hantu Apa tuh? yang waktu itu aku cerita Oh, kamu. oke. Tapi kan kamu belum tahu ya. Iya. Jadi gini, bukan cerita hantu sih, cerita horor lah. Jadi kan gini ya. Aku tuh saat aku waktu itu di Sukabumi, lagi di Sukabumi. Nah di Sukabumi itu kan aku suka tidur malam banget kan, kayak jam 1 jam 2 tuh masih bangun. Dan biasanya jam 1 jam 2 gitu kan aku tuh suka, kalau gak bisa tidur tuh aku suka nonton TV, suka nonton YouTube lah. Terus suka nonton YouTube yang pokoknya suka ngakak sendiri lah. Terus kan posisinya tuh ini ruang TV, sebelahnya tuh kamar kakakku. Iya. Ya kan? Tahu. Nah, itu kan pokoknya kalau aku di situ, kalau aku lagi nonton, pokoknya di situ sama kakakku tuh kedengeran. Nah, di situ tuh posisinya jadi misalkan ini hari sekarang ada apa? Hari Selasa. Hari Selasa nih. Nah, Selasa warna kuning. Lanjut. hari Selasa itu tuh kemarinnya emang aku suka tidur malam banget, kayak suka nonton TV di ruang TV itu, suka ketawa-ketawaan. Terus nah kakakku juga kadang dia suka kebangun jam 3 jam 2an, suka kebangun. Nah terus ada satu waktu dimana aku tuh enggak tidur malam banget, kayak jam 10-an tuh udah tidur. Dan di situ misalkan hari ini aku udah tidur jam 10 tuh udah tidur aja ya. Terus waktu pas besokannya hari Rabunya itu aku tidurnya tuh lama. Aku tidur siang dari jam 10 sampai jam setengah 3 tuh baru bangun, lama banget kan itu. Nah terus aku ceritalah ke kakakku. Jadi aku tuh sehari-harinya tuh antar jemput kakakku gitu kan, pagi nganterin kakakku kerja, pulang pas sorenya tuh aku jemput gitu. Nah pas aku sorenya ngejemput kakakku, aku ceritalah, aku bilang kalau aku tumben-tumbenan tadi tidur siang tuh lama banget, dari jam 10 sampai jam setengah 3 kataku tuh. Terus kakakku bilang lah, iyalah gimana enggak ngantuk, orang setiap malam orang malam aja adik tidurnya apa sih jam 2 aja masih nonton katanya tuh kan. Terus aku bingung kan, hah enggak, orang jam 10-an aja udah tidur kataku kan. Terus aku bilang pokoknya setelah pas malamnya tuh sebelum jam 10-an itu aku kan kayak nongkrong dulu di luar ya bareng kakak. Nah jam 10-an masuk kamar aku langsung tidur, dan itu pun ketiduran. Aku bilang kayak gitu kan, enggak, siapa juga yang nonton, orang jam 10-an aja tuh udah tidur, itu juga ketiduran kataku tuh. Terus kata kakakku, lah enggak ah, orang adik semalam nonton kok. Terus ketawa-ketawaan katanya tuh. Aku bilang, pokoknya tuh aku beberapa kali menolak, kayak apaan orang udah tidur, bangun-bangun jam 5 kataku kan. Terus kata dia tuh, masih itu siapa dong yang nonton, katanya tuh ini mah beneran nih suara TV terus suara adik ketawa katanya tuh, kayak adik biasa aja, cina suka nonton, suka sama ketawa-ketawaan katanya. Aku bingung, enggak orang, terus itu siapa dong gitu. Lah Terus- siapa nih? Itu doppelgangernya dia. Terus ya udah gitu, pokoknya itu menakutkan sih. Kalau terus tapi sih so far di rumah aku tuh nggak ada yang menakutkan sih, jarang. Aku seumur-umur gak pernah melihat hantu. Kalian pernah melihat hantu gak? Dia mah pernah ya? Pernah. Aku Kamu pernah. kapan? Ih masa sih lupa. Jadi gini guys. Waktu itu aku pesantren.
Sewaktu aku SD, aku pesantren umur kamu kelas ceritain. 4. Kamu pernah ceritain. Iya. Oh iya, kamu pesantren SD? Kelas 4. Jadi waktu itu tuh aku pernah melihat sesosok, ada yang masuk, entah mimpi entah beneran aku ngelihat sesosok pakai jubah hitam, tapi dia tuh nggak jalan, melayang gitu dari pintu ke tembok. Aku ngelihatnya melalui kaca, tapi aku nggak ngelihat dia balik lagi gitu loh. Jadinya balik ke sini terus balik lagi, jadi nggak ngelihat dia balik lagi ke tempat asal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku melihat sesosok kuntilanak di tangga pesantren lagi duduk ae. Karena anak merah. nggak tahu, lupa aku bajunya itu. Terus yang kedua, aku melihat sesosok orang yang aku kenal sedang merayap di tembok pesantren. Itu mah berarti emang Pesantrennya. pesantrennya horor gak sih? Nah, gitu. Soalnya kamu selain di pesantren gak pernah lihat lagi? Entar. Oke, Terus yang keempatnya masih di pesantren itu juga. Aku itu mah kayak dramatis banget, kayak film horor. Si Gordon berkibas-kibas gini di sore hari. Aku berdua sama teman aku berkibas-kibas gini. Mungkin karena lagi anginnya gede, terus pintu ketutup. Terus pas kita mau keluar dari si pesantren itu, aku sama teman aku tuh mendengar suara bisikan halus gini, "Neng bade ka mana?" Cina. Gitu. Suara cewek cowok. Cewek. Enggak seorang, tapi aku dan teman aku keduanya mendengar. Enggak tahu ya, kayaknya Kayak kata normal aku deh. itu kata aku mah itu kuntilanaknya deh. Hah? Suara kuntilanak. Gitu. Nah, bukan aku saja yang mendengar, Bukan tapi suara kamu. teman aku juga mendengar lah. Kita otomatis kita langsung lari, langsung ngebanting gitu, langsung kabur itu sore hari, langsung keluar gitu. Itu menakutkan sih. Terus Soalnya, iya. ada cerita horor. Ini mah bukan cerita horor sih, kayaknya aku sering dimimpikan. Jadi pas ketika nenek aku meninggal, kemalamannya aku langsung bermimpi nenek aku ada di dalam rumah di pojok tembok berdiri gitu aja. Ya itu mah emang nenek kamu. Kayaknya mah Bukan hantu dong itu, masa? nggak tahu. Masa Hantu iya. nenek. Nah, pokoknya, terus yang kedua di rumah aku yang sekarang aku tempatin. Nah di atas, dari atas iya. tangga kayak ada yang suka sering lemparin batu, kerikil. Rumah kamu Sukabumi? Nah, Di genteng. bukan kan Oh, tapi itu benar ada kerikilnya. ada, kan ini tangga nih. Nah Anjir, itu kan serem ada banget. kayak ada spot. Tangganya di dalam rumah. Berarti memang gitu. ikut. Kayak suka ngelempar-lempar gitu. Terus aku dia suka bilang gini, "Diem," kata aku gitu. Tapi Diem, kamu tapi gak takut? besoknya suka ada lagi kayak gitu. Tapi entah itu pemikiran aku aja atau emang beneran. Terus yang kedua, bukan aku sih yang ngelihat, tapi anak kecil sama tetangga. Pernah ada yang Di lihat rumah pocong, Di rumah iya. kamu? Di Oh rumah my aku ngegibasin gorden di lantai 1 Itu gitu. udah serem sih kalau pocong. Gitu. Aku nggak bisa sih itu. Pocong. Terus ada yang pernah ngeliat juga orang yang tinggi besar Wah, diam banyak di ya dia dalam ceritanya. di depan rumah aku gitu, katanya. Nggak tahu dah. Kayaknya berarti itu memang rumah kamu. Iya. Beneran. Oh iya, terus aku pernah ini paling gong. Aku pernah mimpi. Aku tidur tapi bermimpi. Nah, bermimpinya teh aku tadi ditusuk sama kuntilanak. Besokannya bener berdarah tangan aku. Itu Pas jin. satu Ih. tusukan. Bukannya kamu pernah ini ya? Kamu pernah tidur terus Ada yang pindahin. bukan tangan kamu digigit tikus. Nah, bukan tikus. Oh, itu mah bukan tikus itu mah beneran tikus kaki. Iya, tangan. Tapi ini mah yang di rumah Sukabumi mah yang ini ditusuk. Sukabumi. Anjir, serem. Sewaktu aku tidur, Iya, lewat mana? Apa? kayaknya berniat nanda tangan dulu gitu. Masalahnya kita harus ke yang lain gitu loh. Curiganya dikumpulin dulu sih. Anjir. Ambil aja ya. Kayak gitu. Pokoknya kayaknya banyak cerita horor di kehidupan aku. Tapi aku tidak memiliki kemampuan melihat, tidak. Itu kayaknya kebetulan aja.
Kalau Wulan Gitu. aku mah banyak guys, tapi paling sering tuh dia tuh menyerupai orang-orang yang aku kenal gitu. Pernah Yang menyerupai pertama. aku? Pernah. Yang pertama itu tuh menyerupai mama aku. Yang pertama tuh dulu banget ya, kayaknya waktu aku SD kelas 4 itu tuh aku kan kalau mau apa, mau mandi tuh pakai air hangat. Aku waktu itu lagi mau mandi pakai air hangat, terus aku bilang kayak mana heur kata aku teh. Ini bisa kan bahasa Sunda kan? Harusnya bisa dong. Nah itu aku bahasa Indonesianya masak air kan, buat air mandi. Terus kata mama aku tuh, Nanti ada yang nanya, kok mau mandi mbak airnya dimasak? sorry guys, ini orang kampung. ini kampung pride, jadi di kampung mah gak ada yang pakai shower anjir. Iya guys. Nah, nggak ada yang pakai heat. Nah, ya jadi abis itu tuh kalau mama aku tuh nggak usah pakai air hangat, pakai air dingin aja. Nah terus mama aku tuh pergi ke warung. Nah, terus pas aku ke dapur ternyata tuh ada yang lagi masak air. Nah udah sampai mateng tuh, masak air sampai mateng, sampai panas. Habis itu aku mandi kan, aku matiin kompornya, terus aku mandi, terus tiba-tiba mama aku datang. Terus kata mama aku tuh, loh kok ini udah masak air? Terus kata aku, kan dimasakin sama mama, kata aku teh ya. Terus kata si mama, enggak, orang tadi disuruh pakai air dingin, tapi itu ada airnya. Itu nggak tahu ya, nggak tahu mama aku, nggak tahu mama aku Bohongan. iseng, nggak tahu apa. Nah yang kedua nih, ini gong banget, ini aku sampai trauma banget. Jadi keluarga aku tuh sering ke Purwakarta. Mancing. Enggak apa, kita tuh dulu tuh punya jongko di sana. Apa itu tuh? Jongko baju. Toko. Jongko tuh toko. Nah kita tuh kesananya tuh setiap hari Minggu, dan itu tuh perginya tuh setiap jam 2 subuh. Nah tuh. Nah waktu itu masih ada kakak aku, jadi kakak aku masih belum nikah, jadi masih di rumah. Nah kakak aku ini meskipun dia punya kamar, dia tuh suka tidur di tengah rumah. Ini tahu sakit. Suka tidur di tengah rumah, ngegelar kasur gitu. Nah waktu itu aku tuh nggak ikut ke Purwakarta. Jadi setiap mereka ke Purwakarta tuh aku nggak ikut, jadi aku yang ada di rumah. Nah karena aku penakut ya, jadi aku suka bilang kalau mau pergi ke Purwakarta tuh jangan terlalu berisik, soalnya biar aku nggak kebangun. Nah waktu itu tuh bener tuh, kan kakak aku suka ngegelar kasur di tengah kan, otomatis kalau misalnya kakak aku pergi, si kasurnya tuh suka kedindingin, diangkat gitu ke dinding. Nah waktu itu bener tuh mereka tuh nggak berisik, jadi aku nggak tahu mereka pas perginya. Jam 3-an tuh aku bangun, keluarlah aku keluar kamar ya karena pengen pipis. Nah pas keluar kamar aku ngeliat si kasur kakak aku tuh udah udah dikedindingin. Nah tapi di situ ada mama aku pakai mukena, terus dia kayak lagi baca sesuatu gitu loh. Mama aku kan emang suka baca Quran gitu kan di tengah rumah. Ini bukan flexing, tapi emang begitu adanya. Nah terus dia tuh ada suaranya gitu loh, tapi suaranya tuh nggak jelas, kayak gitu loh. Nah terus karena mukanya tuh nggak ke aku, jadi pas aku keluar rumah tuh dia tuh nggak ngelirik ke aku, jadi kayak lagi nunduk aja, lagi baca gitu. Nah aku ke kamar mandi lah, anjir untung banget. Gimana kalau aku sadar pas di kamar mandi, aku akan berdiam diri di kamar mandi sampai Pas itu kamu belum sadar tuh, kayak oh ya udah berarti itu mama aku gitu. Terus aku ke kamar mandi. Nah udah ada di kamar mandi, aku ke kamar lagi. Nah pas dari kamar mandi ke kamar tuh masih ada tuh makhluk sialan itu. Nah ya habis itu aku masuklah ke kamar. Nah masuk ke kamar,
Terus aku tidur dulu tuh, aku bangun jam 5-an kayaknya. Pas aku bangun jam 5, terus aku ini kan kayak, tapi itu masih belum sadar gitu loh, masih belum sadar. Nah jam 5 udah kebangun, udah kan. Terus pas aku lihat emang gak ada orang kan, emang gak ada orang. Nah pas mama aku pulang, terus kata aku tuh, aku ini kan tanya ke mama aku, tadi kata aku teh ini apa, aku tuh sadar itu tuh udah digelar tapi masih ada mama aku gini ya. Terus aku tanyakan ke mama aku kayak, nah kata aku teh kasur si A udah digelar, udah di kedindingin tapi mama masih non baca Quran. Terus kata mama aku teh Itu yang subuh. tapi ini aku tanyain ke mama aku pas dia pulang. Terus kata mama aku tuh, enggak. Terus kata aku tuh, tadi berangkat jam berapa? Nanti jam 2 juga udah berangkat. Tadi yang jam 3 siapa? Soalnya aku inget banget lihat jam tuh karena aku main dulu ini sebelum ke kamar mandi tuh aku main dulu Roblox. mata lu. Main dulu ini loh, dulu tuh HP aku tuh masih yang setengah gini loh. Jadi ini layar sentuh, ini pencetan gitu. Dan itu tuh ada main Angry Bird yang gitu-gitu. Nah, sebelum ke kamar mandi tuh aku tuh pas bangun tuh main itu dulu. Terus aku lihat jamnya tuh jam 3. Terus kata mamaku, kenapa udah berangkat jam 2 juga. Jadi itu serem sih. Terus itu siapa kata aku. Kamunya? Aku ikut. Jadi jam 2 tuh nggak ikut. jam 2 tuh mereka tuh udah berangkat. Jadi itu siapa? Untungnya tuh pas aku Kamu gak nyadar sih untungnya. Ya, untungnya aku nggak nyadar pas di kamar mandi. Terus untungnya pas aku buka pintu dia nggak ngelirik gitu loh, kayak Anjir. bulan. Anjir itu aku. Dari situ ya kalau kalau keluarga aku ke Purwakarta, aku pasti minta ditemenin sama temen aku. Bahkan temen aku sampai dikasih uang gitu loh buat nemenin aku. Kamu gak ikut aja? Enggak, karena itu tuh pakai motor kan kesananya. Jadi bapak aku tuh bawa barang, mama aku tuh sama kakak aku. Gitu guys. Iya. Terus waktu KKN Masih ada guys. masih ada nih, masih ada. Yang kakak yang pernah kamu streaming. Iya, nah masih pas KKN itu tuh kan kita tuh dibagi-bagi ya. Yang tidurnya tuh misalnya si A tidur di kamar 1 sama berapa orang gitu. Nah waktu itu tuh aku kebagian tidur sama Teh Nia, sama Teh Rifda, sama Teh Rif sebutkan. Walaupun kalian gak tahu ya orangnya, tapi ya itu. Nah terus tidur. Nah aku kan nggak bisa tidur mati apa sih? Lampu mati. Nyampun latih. Jadi lampunya tuh harus nyala kan? Karena nanti aku ceritain karena apanya. Itu ada sejarahnya. Iya. Aku tuh nggak bisa tidur lampunya mati. Bisa tahu di rumah aku bisa. Kalau sendiri. Nah, terus teman-teman KKN aku tuh tahu kan cerita kalau aku nggak bisa tidur lampu mati. Nah, terus waktu itu mereka tuh nanya, "Lan, ini boleh nggak dimatiin?" Terus kan aku nggak enak kan. Udah mau jam. Aku nggak enak, jadi aku bilang kayak, "Oh ya udah boleh." Lagian kan itu banyak kan ya. Itu 4 orang kan di kamar itu tuh. Oh ya udah boleh kata aku tuh. Terus tengah malam itu tuh ada suara orang nangis. Terus kayak, aduh ini siapa nih yang nangis? Mungkin tetangga apa gimana gitu ya. Pokoknya ada suara orang nangis. Nah tapi aku nggak ngebangunin. Waktu itu aku kebangun dengan suara yang nangis. Tapi aku nggak ngebangunin orang. Kayak ya udahlah, aku juga ngantuk juga, jadi ya udah tidur lagi. Nah terus aku kebangun lagi. Pas aku kebangun, aku lihat Teh Nia tuh teman KKN aku tuh, dia tuh bangun, dia duduk gitu tapi ngebelakangin aku kan. Terus kayak, Teh Nia mau kemana kata aku teh jam segini. Terus aku tidur lagi, tapi aku nggak ngecek di samping aku beneran ada Teh Nia yang lagi tidur apa enggak gitu. Aku tidak mengecek ya, aku hanya lihat Teh Nia yang lagi duduk. Abis itu aku tidur lagi. Kebangun lagi, aku lihat si Teh Nia tuh masih duduk
dia tuh masih duduk. Terus kata aku tadi dia mau kemana sih? Terus aku tidur lagi. Pas aku bangun lagi, dia masih duduk anjir. Dia masih Temen siapa? Stenia masih duduk. Terus kata aku tuh dia mau kemana anjir? Aku udah bangun 3 kali tapi dia duduk terus gitu. Tapi nggak aku tanya kayak teh mau kemana, enggak. Nah pas subuh lah keempat kalinya tuh pas azan subuh. Nah pas azan subuh Stenia kan bangun. Terus kata aku tuh, terus aku tanya kan, teh tadi kamu mau kemana? Kata aku teh bangun terus. Terus kata Stenia tuh, hah? Enggak, orang aku nggak pernah bangun tadi. Bangun kok tadi duduk, kata aku tuh. Enggak Lan, aku nggak bangun sama sekali. Terus kayak, terus itu siapa? Beberapa kali aku lihat itu duduk. Itu nggak tahu ya, itu nggak tahu dia nggak nyadar apa gimana. Kayaknya dia ini deh ngigo. Nggak tahu tang. Kalau beneran bukan karena hantu ya, tapi kalau beneran Tapi aku waktu itu langsung diem, langsung nangis gitu loh kayak. kamu gak mau lagi tidur mati lampu. Nah, kenapa aku nggak mau tidur mati lampu? Nih ada ceritanya ya, bro. Jadi dulu waktu aku bapak aku itu kan suka mancing ya. Mancingnya tuh Mancing mantap. iya, mancingnya tuh ke yang jauh gitu loh. Jadi ke Cianjur, ke Purwakarta. Pokoknya ke yang jauh sampai nginep-nginep gitu kan. Sampai dia punya lampu mancing tuh. Ya tahu, aku mau punya semuanya. Kamu tahu nggak? Bapak aku tuh seni banget jiwanya. Jadi dia tuh bapak kamu mengukir- orang mana sih kok namanya kayak bukan orang Sunda? Emang kayak apa orang Kalimantan namanya? ya? Sama Sambas. Oh iya, itu kayak orang Kayak orang timur. Sambas kan Kalimantan Oh, kan. Kalimantan. Tapi orang Sunda. Sunda. Nah, bapak aku tuh dia tuh seni banget ya. Jadi dia tuh bikin pancingan sendiri, terus dia ukir jadi naga. Itu 1.600.000 anjir dia jual. Wah, Dulu. Bagus. Terus kadang jadi naga, kadang Menghasilkan. ular, kadang burung. Pokoknya itu tuh bener real banget gitu loh. Ya, itu intermezzo aja ya. Jadi ceritanya kenapa waktu itu aku gak bisa mati lampu. Jadi waktu TK, bapak aku kan lagi mancing tuh. Aku tidur. Bapak aku tuh udah pergi mancing nginep ya. Nah, terus waktu aku tidur tuh mati lampu. Aliran. Nah, abis itu aku kebangun. Aku kan takut kan, maksudnya masih kecil, terus kebangun di kegelapan kan takut kan. Terus bangun. Nah, terus tiba-tiba ada bapak aku di samping tuh ada bapak aku. Terus bilang kayak, "Gak usah takut, kan ada bapak." Gitu. Dia sambil senyum. Itu mati lampu aliran ya, bukan lampunya dimatiin. Terus kata dia tuh, "Gak usah takut, kan ada bapak." Itu tapi pakai bahasa Sunda ya, guys. Nah, abis itu aku tidur lagi. Pas pagi aku nyariin dia ke mama aku. Si bapak kemana? Kata aku. Terus kata si mama itu, kan si bapak nggak pulang semalam ya, kan ke Purwakarta mancing. Terus aku disitu langsung kayak, terus yang semalam menenangkan aku siapa? setan. Dari situ aku Tapi taunya kamu mimpi gimana? nggak tahu mimpi, nggak tahu. Tapi itu membuat trauma ya. Jadi aku nggak bisa kalau mati lampu, kalau tidur lampu mati kalau sendiri. Begitu. Gitu guys cerita dari kita bertiga. Ini FYI Wulan punya kodam Maung Bandung. Kodam aku Maung Bandung ya. Maung guys. Bandung. Dari kalian nih ada yang punya kisah mistis gak? Kalau ada kirimin ke email di bawah. Kalau ada boleh kita komen bacain, atau Ya, kalau nanti kita kalian bacain. malu boleh langsung DM Iya. Instagram kita ada di bawah ini. Iya kan. Udah. Kamu minta? Oh iya. 2 sama siapa? Sisa teh gawekeun balik di gelas. Oh udah pulang ke rumah. Minta sekarang aja. Nah, tapi seumur-umur aku tuh belum pernah ngeliat hantu yang beneran hantu gitu loh, kayak wujudnya gitu. Nggak pernah. Ya. Ini Jangan yang sampai paling Kamu yang bawa sering. Yang mana tempat ini? Siapa? Oh ada. Serinya di sini. Di lab tadi ke bawah. Oh tadi ke bawah. Jangan sampai. Tapi kamu lah pernah melihat kuntilanak kayak gitu? Enggak sih.
Ini sama ini ada satu lagi ya. Yang kamu KKN. Bukan. Nggak beda. Oh iya itu anjir. Itu nggak mau nyeritain yang itu. Aku mau nyeritain yang di kamar aku. Aku pernah denger gak? Enggak. Belum. Oke. Pernah. Oh ini Jadi Kamu pernah ceritain? pernah. Jadi guys, aku tuh sering banget denger orang yang nyapu di depan kamar aku, beneran di depan kamar aku. Masalahnya di depan kamar aku tuh nggak ada akses jalan gitu loh. Jadi di depan kamar aku tuh langsung warung gitu. Nah, aku tuh sering banget denger orang yang bolak-balik di depan kamar aku, terus kadang nyapu, si suaranya tuh pokoknya riweh lah ya di depan kamar aku teh tengah malam. Aku bilang lah ke mama aku, kata aku sering banget denger kayak ada orang gitu loh di depan kamar aku kayak yang mondar mandir. Terus kata mama aku, itu mah cuman perasaan kamu aja, kata mama aku. Tiba-tiba nih di sore hari mama aku mendapat pesan dari temannya yang mempunyai kemampuan IndiHome. Terus dia teman mama aku tuh tiba-tiba bilang kayak, Neng, kan bilang ke mama aku Neng ya, Neng baca ayat kursi terus katanya tuh, soalnya di depan kamar si Wulan ada kuntilanak lagi ucang angge. Hah? Tapi kamu lihat? Enggak, aku tuh denger doang. Oh iya guys, aku pernah mimpi, aku udah diceritain ke si Yulan. Aku pernah mimpiin rumah dia di depan kacanya. Aku pernah bilang kan, di depan kacanya itu ternyata ada hantu Hantu apa? kunti. Berarti benar gitu. Nggak tahu juga. Apa karena aku udah udah Wulan cerita, jadi aku kebayang-bayang, nggak tahu juga. Tapi aku mimpi kayak gitu. Dari balik kaca tuh kelihatan ada sesosok kunti gitu, yang sedang berdiam diri. Seperti itu kalau aku mah, guys. Sebenarnya di ledengnya di rumah nenek aku itu banyak hantu aja. Iya. Lagi sebelum direnov, ada tempatnya, ada orang pernah ngeliat pocong. Di kamar, di salah satu kamar. Minum aku di mana ya anjir? Tapi ya rumah aku ya, kata aku mah serem. Iya. Banyak orang yang sudah melihat hantu-hantu. Dulunya itu bekas kuburan kuda. Kuburan kuda. Hantu kuda dong. Iya, jangan-jangan itu. Jangan-jangan yang ngelemparin tuh itu tuh kuda pengen dipakai. Tapi kayaknya enggak sih, soalnya mama aku rajin ngaji. Kamunya enggak? Astagfirullah. Terus guys, di rumah aku tuh pernah ditanemin sesuatu sama orang. Oh iya, Iya. santet. Terus Karena ketemu si orang ini tuh suka sama mama aku. Anjir, itu Iya, tapi itu serem loh. Tapi Iya. itu ketemu Elan. Iya, terus katanya tuh sosok hantunya tuh dia tuh tingginya tuh serumah. Si ibu tuh nggak ada uang 12. Ada. Dik punten. Bentar ya, Cina. Bentar, aku bilangin soalnya 15. soalnya ibu yang lain misalnya minggu depan, kenapa harus minggu depan, kata ibu gitu. Kurang tahu ibu kan apa. Jadi bentar ya, lagi mau katanya yang kayak sih. Iya bentar cek si ibu. Kalau yang lain bebas. Enggak, aku juga. Kayaknya aku mah apa deh. Aku ada yang diomongin si Indah pasti Kim. Itu mah tuh pas Dibayar sama siapa sih? betul. Soalnya atas nama aku. Kebu Zakia guys itu mah. Pokoknya bisa ayat lagi kan. Tapi itu mah Tapi kalau nanti ada tagihan berarti nah jadi gitu guys cerita hantu dari kita kalian jangan takut karena kalian manusia. Kalian tuh lebih berpower. derajatnya lebih tinggi dibandingkan setan. Tapi untuk pokoknya kalian harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ngaji, banyak-banyak sholawatan Iya gitu. guys. Dimanapun, Jangan kapanpun, bermaksiat. janganlah, Jangan gak boleh. Jadi terbanyak gitu ya untuk istighosah. Oke itu guys untuk episode pertama dari podcast apa ya, nanti kita pikirin dulu. Iya, ya nanti podcastnya. kita bikin dulu namanya. Ya ini akan diuploadnya kalau kita emang lagi ngumpul aja, tapi mungkin kadang
Oke. Bye bye. Dadah. Bye bye. Bye-bye. Terima kasih yang sudah menonton. Yeah. Jangan lupa like, Like, comment, comment, subscribe, share. Yes. Iya. Kalau kalian punya cerita hantu lainnya, komen di bawah. Komen Nanti di kita bawah. bacain. Nanti kita bacain satu-satu. Kayak tapi ceritanya yang serem Yang ya. gong ya. Yang gong. Kalau cerita cetek-cetek doang kita gak bakal Iya, terima itu banget. Minimal lebih gong dari kita lah. Iya, minimal misalkan misalnya kayak ketemu langsung atau gimana gitu. Ngobrol langsung juga boleh gitu. Oke, dadah. Bye bye. Oke, ini mungkin akan segera kita upload. Yes. Yuk.